Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh terlalu banyak gagal? Kayak udah dicoba semuanya, tapi hasilnya nihil. Mau mulai sesuatu yang baru, tapi umur udah nggak muda. Mau mimpi besar, tapi kondisi nggak ngedukung. Kalau kamu pernah ada di fase itu, mungkin cerita ini bisa jadi teman buat kamu malam ini. Cerita tentang Harlan David Sanders, seorang pria biasa lahir dari keluarga sederhana, yang mukanya sekarang dikenal miliaran orang di seluruh dunia sebagai logo dari restoran ayam goreng terbesar, KFC. Tapi percaya nggak, sebelum mukanya ada di mana-mana, dia adalah salah satu manusia paling sering gagal di sepanjang hidupnya. Sanders lahir tahun 1890 di Henryville, Indiana. Bukan dari keluarga kaya, bukan juga dari keluarga terpandang. Ayahnya kerja serabutan. Ibunya ibu rumah tangga, mereka hidup pas-pasan tapi penuh kehangatan sampai suatu hari, waktu Sanders baru umur 6 tahun, ayahnya meninggal mendadak karena demam, dan dunia kecil Sanders runtuh seketika. Ibunya tiba-tiba harus jadi tulang punggung, kerja siang malam apa aja dikerjain. Sementara Sanders kecil yang belum ngerti dunia, harus ngurus dua adiknya dan mulai belajar masak. Dapur jadi tempat mainnya. Dia masak bukan buat seru-seruan, tapi karena nggak ada pilihan lain, harus makan, harus hidup. Dan dari titik itulah, tanpa sadar, kecintaan sama dunia masak mulai tumbuh. Dia bertahan hidup, tapi sekolahnya hancur. Nggak selesai, cuma sampai kelas 7. Bukan karena bodoh, tapi karena nggak sempet. Dia harus kerja. Di umur 10 tahun, udah jadi buruh. Kerja kasar, angkat-angkat, kotor, sakit, tapi dia jalanin. Nggak ada waktu buat mimpi. Yang ada, cuma bertahan. Di usia remaja, dia kerja sana-sini. Jadi petani, jadi tukang, jadi kondektur, masinis, tentara di Kuba, walau cuma sebentar. Dia juga pernah belajar jadi pengacara. Dan sebat praktek, sampai akhirnya dipecat karena ribut sama klien. Lalu jadi agen asuransi. Tapi gagal. Buka bengkel, gagal lagi. Jadi pengusaha ban, bangkrut. Bahkan sempat buka sekolah mengemudi, tapi ditutup. Hidupnya itu kayak daftar panjang percobaan yang semuanya gagal. Tapi satu hal yang luar biasa dari Sanders adalah, dia nggak pernah berhenti nyoba. Setiap kegagalan ditelan mentah-mentah, dia bangkit lagi. Di tengah semua kekacauan itu, Sanders sempat menikah. Tahun 1909, dia nikah sama Josephine King. Mereka hidup sederhana dan punya 3 anak, Harlan Jr., Margaret, dan Mildred. Tapi keluarga itu pun nggak bebas dari badai. Harlan Jr. meninggal muda, jadi pukulan besar buat Sanders dan Josephine. Sementara 2 anak lainnya tumbuh dalam ketidakpastian, ayahnya nggak pernah punya pekerjaan tetap, penghasilan naik turun, dan sering nggak pulang. Sanders punya cinta buat anak-anaknya. Tapi seringkali hidup nggak kasih dia ruang untuk jadi ayah yang baik. Pernikahannya dengan Josephine pun makin enggang, hingga akhirnya mereka berpisah. Sanders kehilangan keluarga yang dia cintai. Di titik ini, dia bukan cuma lelaki gagal secara karir, tapi juga ayah yang kehilangan anak, dan suami yang gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi hidup terus berjalan, dan Sanders meski hatinya penuh luka, tetap berdiri. Di umur 40-an, dia akhirnya nemu satu celah kecil di tengah segala kegagalan. Dia buka pom bensin di Corbin, Kentucky. Tapi dia nggak puas cuma jual bensin. Di sela-sela itu, dia masak buat para supir truk dan pelanggan yang lewat. Ayam goreng, biskuit, kentang, masakan rumahan yang hangat. Pelan-pelan, pelanggan datang. Pelan-pelan orang mulai tahu kalau ada ayam enak di pojok pom bensin. Sanders mulai eksperimen. Gak puas dengan ayam biasa, dia mulai ngulik resep. Ratusan kali dia coba. Takaran garam diubah, rempah ditambah, teknik menggoreng diperbaiki. Sampai akhirnya, dia nemu satu racikan rahasia. 11 bumbu dan rempah yang kalau digabung, bikin ayamnya punya rasa yang khas banget. Ayam itu bukan cuma makanan, itu cerita. Dan orang-orang datang bukan cuma buat isi bensin, tapi buat ngerasain ayam Sanders. Restoran kecil pun berdiri. Tahun 1936, dia dikasih gelar kehormatan, Colonel Kentucky. Bukan pangkat militer, tapi penghargaan dari negara bagian karena sukses bawa nama Kentucky lewat masakannya. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Tahun 1950-an, jalan tol baru dibangun, lalu lintas beralih, restoran Sanders sepi.
Bangkrut. Di usia 65 tahun, tabungan habis, pensiun cuma $105 per bulan. Dan dunia bilang, cukup. Tapi Sanders bilang, belum. Dia mulai lagi. Dia ambil resep rahasianya, dia masak sendiri. Lalu naik mobil tuanya bareng Claudia, istri barunya, perempuan yang percaya penuh padanya. Mereka keliling Amerika, dari restoran ke restoran, netuk pintu. Nawar resep, masak langsung di dapur orang. Kalau kamu jual ayam ini, kita bagi hasil, katanya. Tapi jawabannya hampir selalu sama. Tidak. Lebih dari 1.000 penolakan. Tapi dia tetap jalan. Tidur di mobil, masak di dapur orang. Sampai akhirnya, satu restoran kecil di Utah bilang, "Oke, ayo coba." Dan dari sanalah waralaba KFC dimulai. 1 jadi 2, 2 jadi 10, 10 jadi 100. Dalam waktu singkat, KFC jadi fenomena. Orang-orang jatuh cinta sama ayamnya. Tahun 1964, karena usianya makin tua dan bisnis makin besar, dia jual brandnya ke investor seharga $2 juta. Tapi dia nggak mundur. Dia tetap keliling, tetap hadir di iklan, tetap pakai jas putih dan senyum khasnya. Dia jadi ikon. Tapi dia juga tetap kritis. Pernah, dia marah besar karena ayam KFC versi modern menurutnya udah nggak sesuai resep. Dia bukan cuma jual bisnis, tapi jual jiwa. Dan dia nggak mau jiwanya diubah sembarangan. Claudia tetap di sampingnya. Setia, diam, tapi jadi penopang besar. Sementara anak-anaknya, Margaret dan Mildred, hidup jauh dari sorotan. Mereka nggak aktif di bisnis, tapi tahu betul sejarah di balik tiap potong ayam KFC. Sanders meninggal tahun 1980 di usia 90 tahun. Tapi ceritanya nggak pernah mati. Wajahnya masih di mana-mana. Tapi lebih dari itu, semangatnya yang nggak pernah menyerah. Itulah yang hidup. Dia ngajarin kita bahwa nggak ada kata terlambat. Gagal sekolah? Bisa. Gagal nikah? Bisa. Gagal bisnis berkali-kali? Bisa. Bahkan ketika kamu udah umur 65 tahun, bangkrut, nggak punya apa-apa, kamu masih bisa mulai dari nol dan bikin sesuatu yang dikenang dunia. Karena hidup itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal siapa yang bertahan paling lama. Colonel Sanders bukan cuma penemu ayam goreng. Dia adalah simbol dari harapan, bahwa mimpi masih mungkin diwujudkan, bahkan ketika hidup bilang sudah terlambat. Dan sekarang, setiap kali kamu buka kotak ayam KFC, duduk bareng teman, atau makan sendiri di pojokan restoran, kamu sebenarnya lagi ikut mencicipi sebuah perjalanan hidup yang gak biasa. Bukan cuma ayam, tapi sebuah kisah tentang kehilangan, tentang jatuh, tentang bangkit, dan tentang satu hal yang gak pernah boleh padam. Harapan.